Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginanzia Iskandar Putri, mahasiswi semester 3, Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari tugas diskusi sesi 1, studi komparatif pendidikan dasar mengenai analisis isu sosial, politik, budaya dalam pendidikan dasar. Oke, saya merupakan guru kelas 1 SD Binekas yang berada di Komplek Buah Batu Regensi, Kartini 7 nomor 7, Kelurahan Kujang Sari, Kecamatan Bandung Kidul. Oke, di sesi 1 ini saya diminta untuk mengidentifikasi mengenai isu-isu sosial, politik, dan budaya di 2 artikel. Dimana di artikel yang pertama saya melihat adanya isu sosial politik, yaitu adanya ranking pendidikan Indonesia yang rendah, lalu adanya kesenjangan kualitas pendidikan, lalu adanya distribusi guru yang tidak merata, anggaran pendidikan yang belum optimal, kebijakan pendidikan belum konsisten. Setelah itu juga untuk sosial budayanya, saya masih melihat bahwa pola pikir atau mindset masyarakat itu mengenai pentingnya pendidikan itu masih rendah, lalu biaya pendidikan yang tinggi versus kemampuan ekonomi keluarga dan prestasi siswa rendah, serta kesenjangan budaya pendidikan antar wilayah. Lalu pada artikel yang selanjutnya saya melihat adanya isu sosial politik, yaitu adanya disparitas akses pendidikan kota versus desa, hambatan geografis untuk akses sekolah, kebijakan infrastruktur yang belum merata, keterbatasan transportasi ke sekolah, serta untuk isu sosial budayanya yaitu ketidaksetaraan gender dan kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pendidikan. Oke, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah tempat saya bekerja? Alhamdulillah, isu-isu atau permasalahan tersebut itu tidak terjadi di lingkungan sekolah tempat saya bekerja. Kenapa ya? Nah, alhamdulillah untuk sekolah saya itu berletak di kota gitu, di pinggir kota, jadi mudah untuk dijangkau, ada banyak transportasi umum yang lewat, mudah dijangkau oleh transportasi umum dan kendaraan pribadi, lalu juga tidak di pinggir jalan sekali, jadi masuk ke dalam komplek perumahan sehingga lebih safety untuk anak-anak beraktivitas ketika akan dan sesudah sekolah gitu. Dari mulai parkir, di mana di parkir ini kami bisa menyediakan 10-12 untuk roda 4 sehingga tidak menimbulkan macet di lingkungan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan juga adanya rasa-rasa kesal dari masyarakat gitu ya, karena mengapa ini mobil sekolah ada yang parkir gitu. Lalu kami juga memfasilitasi anak-anak dengan adanya 2 lapangan bawah dan lapangan atas, agar kebutuhan gerak anak-anak masih bisa tersalurkan gitu. Lalu kami juga ada lapangan indoor, yaitu lapangan badminton. Jika kondisi hujan, anak-anak tetap bisa melakukan pembelajaran di dalam ruangan, yaitu di lapangan badminton. Ketika olahraga, lalu ada kolam renang pribadi, dan ada library gitu. Setelah itu kita juga ada fasilitas lain seperti UKS, ada musola atau tajuk, ada lab komputer, ada lab science, lalu ada ruangan kelas yang cukup luas sehingga membuat anak-anak nyaman dengan pencahayaan yang cukup baik, dan fasilitas di kelas pun yang membuat mereka bisa belajar lebih nyaman lagi.
Lalu ada dapur atau pawon, itu kita gunakan untuk makan siang bersama atau untuk kegiatan pembelajaran seperti kukeri. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang mengusahakan agar potensi-potensi guru semakin berkembang serta kelekatan dengan orang tua siswa. Di gambar yang atas ada dua gambar di mana itu adalah training untuk guru-guru yang dilakukan secara berkala agar kami terus maju, agar kami terus beradaptasi dengan pendidikan-pendidikan di zaman sekarang ini. Lalu di bawahnya ada sesi sharing atau parent class bersama orang tua mengenai isu-isu apa saja sesuai dengan levelnya atau sesuai dengan kelasnya masing-masing. Lalu di gambar terakhir itu ada pekan project di mana anak-anak juga mempresentasikan karyanya, hasil belajarnya selama kurang lebih 3 dan 6 bulan yang disaksikan langsung oleh guru dan orang tuanya. Oke, bagaimana saran untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Yang pertama untuk isu sosial politiknya, menurut saya pemerintah harus konsisten dalam kebijakan pendidikan dan berhenti untuk merubah kurikulum setiap pergantiannya menteri. Lalu adanya sistem yang jelas untuk distribusi guru. Jangan membiarkan guru menumpuk di kota, sementara di daerah terpencil kekurangan. Karena yang kita lihat sekarang lebih banyak guru-guru yang berkompeten, guru-guru yang sertifikasi itu ada di perkotaan daripada di desa. Biasanya di desa ini jauh lebih tertinggal dari segi eh, teknologi, dari segi materi, karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi di perkotaan, seperti itu. Lalu untuk infrastruktur, prioritaskan daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun jalan, sekolah, dan transportasi umum yang terjangkau. Sampai saat ini banyak wilayah-wilayah yang infrastrukturnya kurang baik. Misal jalan yang sangat rusak, lalu ketika mau ke sekolah itu harus menyeberang sungai yang sangat besar hanya dengan jembatan yang kecil. Itu yang harus kita perbaiki agar anak-anak juga ke sekolah tetap nyaman dan tetap aman. Setelah itu untuk mengatasi isu sosial budayanya, memberi edukasi pada masyarakat bahwa pendidikan itu investasi masa depan, bukan biaya yang memberatkan. Nah, kalau susah nih pemerintah, boleh kita mencoba dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. Biasanya di desa ini sering ada pengajian-pengajian yang melibatkan tokoh-tokoh agama. Nah, kita boleh loh kerjasama dengan tokoh agama tersebut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penting loh pendidikan itu. Apa aja sih manfaat jika kita meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih baik, yang lebih tinggi seperti itu ya, terutama untuk anak-anak perempuan karena biasanya anak perempuan itu udah di rumah aja, nanti juga di dapur-dapur lagi, udah nggak usah sekolah, nanti juga ngurus anak di rumah. Justru dengan mengurus anak itu kita tentunya butuh edukasi, butuh ilmu agar anaknya juga pintar, anak yang mengetahui adab gitu. Lalu membuat program beasiswa yang mudah diakses keluarga miskin atau kurang mampu dan sesuaikan kurikulum dengan budaya tanpa melupakan nilai-nilai Pancasila. Lalu mengajak orang tua untuk aktif dalam komite sekolah agar mengetahui program dan progres apa saja yang terdapat di sekolah. Karena ini sejalan dengan apa yang sekolah saya tempat bekerja ini adalah selalu melibatkan orang tua dalam hal apapun, baik itu keputusan mengenai pendidikan, baik itu mengenai kegiatan-kegiatan, itu alhamdulillah kami selalu melibatkan orang tua. Lalu intinya, kedua artikel itu menunjukkan bahwa masalah pendidikan bukan hanya soal teknis, tapi juga soal politik, yaitu kebijakan pemerintah dan budaya, nilai-nilai masyarakat. Maka dari itu, perlu pendekatan yang menyeluruh untuk mengatasinya.
Lalu, bagaimana kaitannya isi artikel dengan materi modul studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara? Pada modul halaman 1.16, menurut Talcott Parsons, sistem sosial membutuhkan 4 fungsi penting sebagai cara untuk memahami bagaimana sistem sosial bertahan dan berfungsi secara stabil, seperti adaptation, goal attainment, integration, dan latensi. Apa aja ya ini? Oke, untuk adaptasi, sekolah menyesuaikan kurikulum dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar sekolah, serta keberagaman siswa. Ya, jadi dengan maju teknologi, kami pun di kelas alhamdulillah difasilitasi nih adanya komputer atau PC. Jadi anak-anak lebih bisa mengeksplor mengenai teknologi. Mungkin ketika pembelajaran kita perkuat dengan media, mereka bisa menonton suatu video, mereka bisa mengerjakan kuisis, mereka bisa lebih melihat sesuatu yang visual secara gambar sehingga lebih mudah untuk mereka memahaminya gitu. Lalu ada juga goal attainment atau pencapaian tujuan, menetapkan goals yang akan dicapai oleh sekolah kita atau visi dan misi. Di mana visi dan misi ini tidak harus langsung didapatkan atau ditekuni oleh anak-anak dari fase yang paling bawah, tidak. Tapi selama mereka kelas 6 ini, 6 tahun, mereka sudah bisa mendapatkan visi misi yang goals di Binakas ini di sekolah. Lalu ada integration atau integrasi, menciptakan budaya kolaboratif, toleransi, dan kerjasama antara guru, orang tua, siswa, dan masyarakat sekitar. Ya, seperti sudah saya jelaskan tadi, adalah adanya parent class melibatkan orang tua dan guru untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Lalu ada latensi atau pemeliharaan pola. Ini adalah nilai-nilai, value. Ya, kami singkat dengan trust, di mana setelah kelas 6 nanti diharapkan anak-anak yang keluar dari Binekas itu sudah mendapatkan atau menerapkan perilaku-perilaku takwa, responsibel, care, sturdy, dan kreatif. Kesimpulannya, yang paling penting adalah semua pihak harus kerjasama. Siapa saja, pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Lalu jangan lupa gunakan juga teknologi untuk mempermudah akses informasi pendidikan. Fokus pada pembentukan karakter siswa, bukan hanya mengejar nilai akademik saja. Dengan konsisten dan kesabaran, insya Allah masalah atau halangan-halangan, kesulitan-kesulitan pendidikan di Indonesia bisa diatasi secara bertahap. Sekian tugas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.